Oke, halo selamat malam Jets. Dengan kami outsourcing. Jadi kami itu agentic sponsorship protokol untuk sponsorship community gitu kan. Jadi masalah yang kami angkat simpelnya tuh kayak sponsorship kecil ya, yang mini sponsorship atau katakanlah campaign kecil gitu kan. Di komunitas Discord atau Telegram itu kan masih manual sejauh ini kan ya. Jadi simpelnya tuh kayak sponsor harus nyari komunitas, terus nego harga, cek rules, bayar, terus kita juga untuk ngecek bukti postingnya apa dan verifikasi semua dari awal sampai akhir kan. Sedangkan campingnya itu kecil uangnya, katakanlah cuma $20 dan segala macamnya, tapi harus ngelakuin cara manual yang dia itu cukup panjang flow-nya gitu kan. Jadi nggak worth it banget sih untuk ngelakuin itu semua kan. Nah, outsourcing itu dia mengubah proses semua itu jadi workflow antara dua agent ya. Makanya kita punya dua agent di sini, agent sponsor sama agent community gitu. Dan lagi-lagi ini dashboard simpelnya cuma buat demo doang ya. Kita nggak akan lengkap di sini apa, karena ini kan pakai open cloud ya, semua jalan di balik layar. Cuma ini untuk ngebuktiin ke judge semua trackingnya kita bisa ngebahas di semua bareng-bareng gitu kan. Dan simpelnya kita di sini rapin protokol ERC 8004. Jadi ini kita pakai protokol Ethereum. Simpelnya untuk ngasih agent score ya di sini. Jadi kita setiap kali semua agent yang pakai outsourcing di sini kan, dia itu punya score ya. Dia tuh skornya nggak boleh di bawah 70, karena di bawah 70 tadi udah agentnya nggak terpercaya. Jadi semua tingkah laku agent yang dilakukan, katakanlah dia melakukan hal buruk, dia ngelakuin kesalahan, itu skornya akan berkurang. Cuma lagi-lagi karena ini tuh masih di local chain ya, kita belum deploy ke mainnet atau ke testnet. Jadi untuk skornya itu bukan hardcode, ini udah real, cuma ini local chain jadi belum bisa berubah ya. Sama juga nanti dengan keuangannya. Nah, kita bahas dulu nih pertama ya. Di sini di dashboardnya kita ada dua agent, kayak katakanlah agent sponsor, dia tuh punya mandate gitu kan. Kayak berapa sih maksimum price-nya gitu kan. Terus dia punya audience requirement sama content policy, kebijakan-kebijakan kontennya seperti apa yang harus dituruti sama agent sponsor. Pun juga dengan community agent gitu kan. Dia punya full price ya, harga paling bawahnya. Dia juga punya policy, kebijakan yang nggak boleh dilanggar. Nah, nanti mereka berdua akan melakukan negosiasi dengan eh, apa ya, campaign yang mereka mau gitu. Nah, simpelnya tahap pertama untuk ngelakuin itu semua itu pre-fund ya. Jadi kita udah integrasi di sini untuk payment gitu ya, pakai Doku ya. Jadi simpelnya nanti kita perlu top up dulu di sini. Nah, secara manual si pemilik sponsor dia manual top up gitu kan untuk naruh uang. Karena apa? Karena biar otomatis nanti si agent sponsor tuh ngirim uang langsung ke community, ngebayar langsung, nggak perlu ada intercept dari pemilik agentnya gitu kan untuk ngebayarnya. Jadi pertama perlu top up dulu, dan pembayarannya tuh juga nanti lewat USDC ya. Jadi dari uang ini Doku ini top up. Nah, karena kita masih di local chain ya, lagi-lagi local blockchain gitu kan, kita belum deploy ke testnet atau ke mainnet karena terbatasan waktu. Jadi kita untuk paymentnya local blockchain, kita pakai blockchain lokal ya, pakai Solidity di sini kan untuk paymentnya, pembayarannya. Nah, jadi nanti dari Doku ketika top up dia ke convert untuk jumlahnya ke USDC. Pembayarannya pakai USDC nanti. Lanjut ya. Ada dua simulasi di sini. Kita simulasi agent tuh negosiasi yang happy pet yang nanti benar semuanya, sama yang dia itu simulasi untuk konten berisiko, katakanlah nggak sesuai dengan policy, terus dia di eskornya berhenti gitu kan. Jadi untuk ngasih tahu kalau udah aman secara policy dan agentnya bisa berpikir semua untuk itu. Katakanlah klik di sini, kita bisa ngelihat nanti dia perilaku agentnya kan. Agentnya sedang melakukan identifikasi handshake, ngecek tadi ya berapa sponsor skornya dan segala macamnya. Bisa cek di Discord teman-teman. Nah, ini barusan banget, oh muncul settlement verified, ternyata agentnya udah diverifikasi nih sama komunitas, udah deal gitu kan, udah setting juga escrow, udah selesai nih. Nah, tadi si agentnya kita ngecek di Discord ya bareng-bareng. Jadi sponsor masuk ya di sini ya, sponsor masuk gitu kan, terus ternyata udah deal, semua bukti udah kekirim, maka udah handshake, uangnya udah kekirim gitu kan. Nah, kita perlu ngetes kan, buktinya apa gitu kan. Nah, kita bisa cek semua bukti di sini. Pertama untuk alur agentnya ini ada 7 alur gitu kan, kayak pre-fund intent ya. Jadi bisa ketes juga di sini. Berapa sih untuk pre-fundnya berapa gitu. Kita karena ini blockchain lagi-lagi bisa ditrace ya. Berapa identity gate-nya gitu kan. Yang masuk, terus offer tawarannya masuk berapa. Terus kenapa dia accept, itu bisa kita tracing nanti semuanya bareng-bareng ya. Ini saya jelasin singkat dulu. Terus yang kedua ada bukti protokol. Lagi-lagi ini blockchain ya. Jadi benar-benar bisa di trace semua. Kayak ini owner walletnya berapa, last actionnya berapa, broadcastnya, ini semua bisa di trace di dalam on chain gitu kan. Ini juga tadi Doku payment rail ya.
Intinya bisa kita ngebuat top up baru gitu. Nah, ini saya mau jelasin terkait mandate buildernya. Jadi simpelnya tuh yang ini kan disetting di open cloud sama bawaan ya. Yang ini nih, bagian ini sama yang ini. Sebenarnya kita bisa custom ya, ini di dashboard ya, untuk nunjukin ke judge bisa custom kayak campaignnya mau campaign apa, misalkan mau campaign tentang Bakugan misalkan ya, itu bisa di setting berapa maksimum price-nya, misalkan naikin jadi $100 bisa juga. Pun juga sama ketika di community owner, dia juga bisa ngeset berapa sih floor price-nya, harga bayarnya berapa gitu kan. Terus berapa minimum sponsor score yang untuk diterima oleh yang bisa diterima, katakanlah untuk sponsor agent tuh minimum skornya 70, katakanlah dia pengen setting lebih tinggi lagi 90 biar lebih terpercaya, itu boleh juga. Nah itu kan karena kita pakai protokol ERC 8004 ya, untuk ngebuktiin identitas seorang agent gitu intinya. Nanti bisa disimpan mandate, kesimpan di open cloud-nya, terus bisa di running gitu kan, sesuai dengan kebijakan yang dia mau. Nah ini sama ya, conversational intake ya, jadi intinya si sponsor open cloud-nya kayak pengennya apa tuh, ketik aja manual, aku pengen sponsor AI infra communities dan segala macam, pas dikirim nanti open cloud-nya otomatis ngebundling sebagai mandate ya, jadi nggak perlu ngisi manual, dia cukup cerita pakai bahasa manusia gitu kan, dia akan ngebundling semua ini menjadi sebuah mandate yang akan disimpan di open cloud sebagai tugas skillnya gitu kan. Itu bisa pakai bahasa natural aja, di convert secara otomatis. Nah ini kalau pengen nge-review secara teknikal, nanti just bisa klik semua di sini ya. Kayak tools orchestrationnya, terus katakanlah open cloud pakai JLM gitu kan, atau nanti ngecek JLM pakai Discord delivery dan semacam, itu bisa di tracing semua di sini. Cuma saya membuktiin terkait dengan ini ya, karena ini on chain, sangat bisa untuk dibuktikan dalam blockchain. Tapi lagi-lagi ini adalah local chain ya. Jadi uh, karena kita terbatas waktu cuma 12 jam doang, kita pengen MVP ngesimulasiin aja untuk terkait dengan flow paymentnya gitu. Kalau pengen di deploy ke mainnet, mungkin kita butuh waktu. Cuma simpelnya ini bisa tracing juga untuk keputusan agentnya, gimana-gimananya gitu kan. Keputusan kayak sponsor, community gitu kan, untuk ngecek keputusan dan kemauan intentnya seperti apa, bisa cek di protokol execution log. Sama tadi sponsorship dealsnya, kira-kira berapa sih deals jumlahnya, berapa update-nya dan semacam, bisa trace juga secara on chain langsung nanti begitu. Ini pas-pasnya bisa cek semua. Begitu kurang lebih untuk demo singkatnya ya. Untuk PPT juga sudah saya kirim di DevPost. Kita sampai bertemu di sesi final. Terima kasih.